Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk pada pembahasan. Untuk pertemuan ini adalah penjumlahan pecahan biasa, baik berpenyebut sama maupun berpenyebut tidak sama. Kita mulai dari penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama. Contoh, dua per 3 ditambah 1/3 sama dengan per. Tulis saja per itu. Kedua pecahan ini penyebutnya sudah sama. Jadi tidak usah disamakan lagi. Caranya bagaimana? Tinggal memindahkan 3 ini ke sini. 3. Kenapa tidak ditambahkan? Tidak. Untuk menyamakan penyebut yang sudah sama, tidak perlu ditambahkan, tidak perlu dikalikan, tidak perlu dikurangi, tidak perlu dibagi. Pokoknya pindahkan begitu saja. Sudah selesai. Selanjutnya untuk menentukan pembilang yang di sini. Kalau penyebutnya sama, penyebutnya tinggal memindahkan. Tetapi untuk pembilang sama maupun tidak sama harus tetap ditambahkan. Jadi pembilang itu sama atau tidak sama, pembilang harus ditambahkan. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Sehingga 2/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3. Contoh lain, 3/5 ditambah 1/5 sama dengan per. Tulis saja per. 5 sudah sama, dipindahkan di sini. Jangan diapa-apakan, dipindahkan saja. Nah, pembilangnya, berapapun nilainya pembilang itu, berapapun nilainya kedua pembilang, tetap ditambahkan. Baik pembilangnya sama maupun tidak sama, kedua pembilang harus ditambahkan. 3 tambah 1 sama dengan 4. Sehingga 3/5 ditambah 1/5 sama dengan 4/5. Contoh lain. 4/12 ditambah 3/12 sama dengan per. 1 kali aja per. Sudah sama, pindah ke sini, 12. Pembilangnya ditambahkan, 4 tambah 3 sama dengan 7. Bisa dicermati pelan-pelan. Kita lanjutkan contoh lain agar lebih paham. Contoh yang keempat, 1/6 ditambah 1/6 sama dengan per. Tulis saja per. Perhatikan, sama, penyebutnya sama, pindahkan 6. Nah ini pembilangnya. Pembilangnya sama. Apa juga harus dipindahkan begitu saja? Tidak boleh. Tidak bisa. Pembilang dari kedua pembilang ini, berapapun nilainya, baik itu sama atau tidak sama, tetap ditambahkan. Tidak berlaku seperti penyebut. Kalau penyebut sudah sama, tidak perlu ditambahkan, cukup ditulis sekali, dipindahkan. Tapi kalau untuk pembilang, walaupun pembilangnya sama, tetap harus ditambahkan. Ya, diingat-ingat, harus ditambahkan walaupun sama. Berbeda dengan penyebut. 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Contoh nomor 5. 5/20 ditambah 4/20 sama dengan per. Sudah sama, ini penyebutnya sama, tinggal memindahkan saja. 20. 5 tambah 4 sama dengan 9.
Sudah cukup contohnya, karena ini mudah, kita akan segera berlanjut ke pembahasan berikutnya, ya. Baik. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Yang tadi itu penyebutnya sama, sekarang kita masuk ke penyebut tidak sama. Contohnya, 2/4 ditambah 1/5 sama dengan per tambah per sama dengan per. Kalau tadi penyebutnya sama cukup 1/per aja, per. Kalau penyebutnya tidak sama, kita buat seperti ini. Per tambah per sama dengan per. Itu kita tulis dulu. Selesai menulis soal, langsung mengerjakan itu. Berikutnya kita akan menyamakan penyebut. Karena kedua penyebut ini tidak sama, harus kita samakan supaya mudah mengerjakannya. Untuk menyamakan penyebut ada dua cara. Satu dengan cara mengalihkan kedua penyebut tersebut. Ini kali ini. Yang kedua dengan KPK 4 dan 5. KPK kedua penyebut tersebut, ya. Baik. Kita melakukan langkah pertama dengan mengalihkan kedua penyebut. 4 kali 5 sama dengan 20. Sudah ketemu di sini 20, tulis juga di sini 20. Di sini juga 20. Ya. Dikalikan. Kemudian untuk mencari pembilangnya, kalau menyamakan penyebut ini dicari dengan cara mengalihkan kedua penyebut, maka kita bisa melakukan jalan pintas. Caranya, diingat penyebut ini asalnya dari perkalian kedua penyebut, ya. Maka jalan pintasnya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Ini kali ini sama dengan ini. Ini kali ini sama dengan ini. 4 kali 1 sama dengan 4. Ini, sini, ini, sini. Berarti tinggal menambahkan 10 tambah 4 sama dengan 14. 2/4 ditambah 1/5 sama dengan 14/20. Contoh lain. 3/5 ditambah 4/6 sama dengan per tambah per sama dengan per. 5 kali 6. Kita tadi menyamakan penyebut dengan mengalihkan, kan? 5 kali 6 sama dengan 30. 30, 30, 30. Ketemu 1, ketemu 2-nya. Karena menyamakan penyebut ini dengan cara mengalihkan kedua penyebut, kita bisa melalui jalan pintas. Ini kali ini sama dengan ini kali ini sama dengan ini. 3 kali 6 sama dengan 18 di sini. 5 kali 4 sama dengan 20 di sini. Sudah, tinggal menambahkan saja. 18 tambah 20 sama dengan 38. Ini kali ini sama dengan ini kali ini sama dengan 20. 3 kali 6 sama dengan 18, 5 kali 4 sama dengan 20. 3, 5/8 ditambah 3/5 sama dengan per tambah per sama dengan per. Kita masih melalui jalan mengalihkan kedua penyebut. Jadi kita menyamakan penyebut ini dengan cara mengalihkan kedua penyebut. 8 kali 5 sama dengan 40. Tulis di sini 40. Berarti di sini juga 40. Di sini juga 40. Karena menyamakan penyebut dengan cara mengalihkan kedua penyebut, maka kita bisa melalui jalan pintas. Ini kali ini sama dengan ini kali ini sama dengan ini. 5 kali 5 sama dengan di sini, 25.
8 kali 3 sama dengan 24 di sini. 25 tambah 24 sama dengan 49. Nah, 49. Ya. Ya. Nah, ini tiga contoh untuk melakukan penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama dan dilakukan menyamakan penyebut dengan cara mengalihkan kedua penyebut tersebut. Baik, kita lanjutkan sekarang. Menyamakan penyebut dengan KPK. Contoh. Dua per 6 ditambah 3/4 sama dengan per tambah per sama dengan per. 64. Boleh dikalikan? Boleh. Tetapi kita mencoba cara lain, yaitu dengan cara menentukan KPK kedua penyebut tersebut. 6 dan 4 KPK-nya adalah 12. 12, 12, 12. Karena menyamakan penyebut dengan KPK, kita tidak bisa melakukan jalan pintas 2 kali 4 sama dengan 8, 6 kali 3 sama dengan 18, tidak bisa. Tetapi harus melalui cara yang agak panjang. 12 dibagi 6 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Ini bagi ini kali ini. Yang ini 12 dibagi 4 sama dengan 3, 3 kali 3 sama dengan 9. 4 tambah 9 sama dengan 13. Untuk mencari ini, 12 bagi 6 kali 2. 12 bagi 6 itu 2, 2 4. Menentukan yang ini, 12 bagi 4 itu 3, 3 kali 3, 9. Contoh berikutnya. 1/4 ditambah 3/8 sama dengan per tambah per sama dengan per. 4, 8. Kita samakan dengan KPK. 4 dan 8 KPK-nya adalah 8. 8, 8, 8. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk yang sini, 8 dibagi 8 itu 1. 1 kali 3 itu 3. Tinggal menambahkan 2 tambah 3 sama dengan 5. Contoh lain. 1/12 ditambah 3/8 sama dengan per tambah per sama dengan per. 12, 8. KPK-nya adalah 24. 24, 24, 24. 24 bagi 12 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. 24 bagi 8 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 2 tambah 9 sama dengan 11. Ya, baik. Jadi bedakan antara menyamakan penyebut dengan KPK maupun menyamakan penyebut dengan mengalihkan kedua penyebut. Kalau menyamakan penyebut dengan mengalihkan kedua penyebut, kita bisa mencari pembilang dengan jalan pintas seperti contoh yang tadi. Tetapi untuk menentukan pembilang apabila penyebutnya diperoleh dari KPK kedua penyebut, maka kita harus melalui jalan agak panjang. Kita tidak bisa melalui jalan pintas seperti tadi. 2 kali 4 sama dengan 8, tidak. Ya. Yang 2 kali 4 sama dengan 8 tadi apabila
menyamakan penyebutnya dengan mengalihkan. 24. Kalau kita kalikan 6 kali 4 kan 24, maka pembilangnya adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Begitu seterusnya. Yang ini menyamakan penyebutnya ini 6 dan 4 kita samakan dengan mencari KPK, ketemu 12, maka penyebutnya adalah 12, 12, 12. 12 dibagi 6 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3, 3 kali 3 sama dengan 9. Tidak bisa 2 kali 4 sama dengan 8, di sini nggak bisa. 6 kali 3 sama dengan 18, nggak bisa. Ya, baik. Silahkan ditonton videonya berulang-ulang supaya mudah memahami. Mudah-mudahan video yang singkat dan sederhana ini bisa memberi manfaat yang banyak, paling tidak sebagai referensi pembelajaran dari sekolah. Baik. Dan untuk selanjutnya silahkan tonton video berikutnya nanti, yang kesemuanya akan berkisar pada matematika untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.